Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir. Ya, mohon maaf soal waktu mengajar ya memang begitulah adanya. Makanya nanti ada kelas intensif, saya usahakan tiap hari dan hanya benar-benar yang bisa mengikuti jamnya dan punya waktu untuk belajar. Gitu. Sedangkan yang lain yang tidak punya waktu bisa seperti di kelas intensif, ya nggak usah khawatir karena justru dengan adanya kelas intensif maka pelajaran akan semakin banyak dan bisa nanti pilih mana saja dan saya akan cari orang yang mengerti sedikit MQL dan juga bisa ngedit. Nah, kalau di antara teman-teman ada yang bisa merekomendasikan, silahkan. Dan itu boleh per video nanti biayanya dan itu harus langsung fix, jangan minta gratis ya. Nggak usah gitu ya, jangan. Kalau ada boleh direkomendasikan supaya nanti materi-materi itu bisa diatur dengan baik. Dan teman-teman juga materi tertentu mudah untuk mencarinya gitu. Apa namanya? Contoh-contohnya kita buat dengan lebih jelas. Dan sesi tanya jawab tetap akan ada di kelas sesi tanya jawab tetap akan ada seperti ini untuk umum. Oke, silakan kita awali dengan pertanyaan pertama, silakan. Adakah? Oke, kalau nggak ada kita masuk array ini. Oke, Evan. Ya, silakan Mas Evan, boleh langsung. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi Mas Evan, silakan. Ya, saya tuh mau buat EA averaging, Pak. Martingale tuh, Pak, averaging. Oke. Nah, terus apa? Saya pengen TP-nya itu di harga kedua terakhir, Pak. Misal buy ya, Pak ya. Buy di harga 1000, turun 900, buy lagi, turun 800, buy lagi. TP-nya. Boleh share screen, Mas? Ya, ini saya udah buat codingnya, Pak. Oh, tapi udah bikin belum. codingnya? Iya, saya paste sini ya, Pak ya. Share screen lah, share screen. Oh, saya screen. Ya, Pak, sebentar, Pak. Tak siapin dulu ya, Pak ya. Oke. Ya, Pak. Oke, silakan yang lain. Ya, sementara disiapin. Jadi nanti para penanya langsung siapin gitu. Jadi waktunya singkat. Oke, lanjut yang lain. Ada yang lain sambil menunggu masih. Oke, sambil menunggu, saya akan sampaikan mengenai array. Kan kemarin itu ada yang bertanya array. Misalnya array double, array pecahan. Contoh. Nah, begini array. Double contoh array itu artinya bisa misalnya dua. Jadi kayak di Excel ini sebenarnya. Misalnya array contoh gini ya. Lalu di sini kita bisa contoh 0 ya, sama dengan as. Contoh 1 sama dengan bit. Atau bahkan misalnya kita buat beberapa, inilah, nah nggak apa-apa ini dulu, as bit gitu ya. Compile. Ya, rajin-rajin aja, saya contohkan begini supaya rajin-rajin melakukan compile. Sementara kita masih belajar, kecuali tingkat belajarnya sudah lebih, ya udah jadi setiap baris sudah dipastikan yakin bahwa itu tidak akan salah, ya udah lanjut. Maka kalau kita mau panggil ya, misalnya di on ini alert contoh berapa misalnya, contoh 0, maka dia akan memberikan nilai dari yang kita assign tadi ini.
Nah, saya akan aktifkan dulu. Nah, kayaknya ini dia. 17. Kalau saya buat di sini. Nah, itu harga asnya. Jadi dapat dia dengan seperti ini. Contoh. Atau bisa juga sebenarnya dengan struct, tapi nggak usah. Ini aja dulu. Itu array. Tapi array itu bisa juga dengan seperti ini. Array bahkan 2 gitu ya. Jadi bisa juga seperti ini. Array berarti kalau 2. Maksudnya ini kita sedang membuat kalau seperti ini maka ini assign juga. Nah, harus ada lagi begini. Bisa dibayangkan seperti Excel ya. Maka ketika memanggil ini dia harus 0. Nah, sama tuh hasilnya. Nah, tergantung dari kegunaan mau seperti apa. Nah, kita juga bisa mendapatkan jumlah dari array. Jadi double array 1 misalnya 5. Nah, 5 ini bisa kita dapatkan dengan seperti ini, array size dari array 1. Array 1. Nah, ini akan dikembalikan nilainya 5. Kita tes ya. Kita alert. Nah, ini dia, 5. Ini ada yang 00 alert. Mungkin ada di tempat lain. Alert. Cari dulu. Lewat aja. Nah, jadi kita bisa mendapatkan ukuran size dari array. Kita juga bisa mengurutkan. Gitu. Jadi misalnya nih ada serangkaian harga kita buat, kita isi ke array, lalu kita urutkan dia dengan array sort. Array sort, lalu masukkan. Nah, lalu ya itu defaultnya dia ascend ya. Kalau mau descend maka kita isilah ini full array semuanya, kemudian mulai dari mana, no, kemudian sort mode descend. Nah, kalau mau tahu lebih detail bisa ke help aja. Ya, di sini ada keterangannya. Descend. Jadi ini start index to sort. By default, the sort start from the first element. Jadi itu mengenai array. Karena kemarin ada yang mau bertanya array, tapi dia katanya nggak enak sama yang lain. Ya, ini bisa saja bermanfaat, ya tergantung orang yang mau gunakan, tapi bisa saja nggak perlu digunakan. Tergantung dari mau buat apa. Kalau misalnya kita mau mengumpulkan banyak data, misalnya, nah ini nanti akan digunakan, waktu itu saya pernah bilang ke Mas Evan juga, kita buat indikator
news supaya kita bisa backtest news. Kita tambahkan strategi news di backtest kita. Kita mau backtest tapi ada filter news. Gitu. Kalau backtest filter news kan belum ada kan. Nah seperti inilah kita fungsi dari mengetahui MQL. Jangan selalu berpikir wah bisa bikin robot, wah berarti ini pasti punya robot yang bisa profit ini, profit dahsyat ini. Ya kalau nggak ada robot yang profit dahsyat ya buat apalah ngerti MQL. Katanya ahli MQL gitu. Katanya bisa bikin robot, tapi nggak punya robot yang untuk trading gitu. Ya nggak mesti begitu, kan? Bisa untuk copy transaksi dari satu account ke account lain, bisa untuk backtest untuk news, bisa untuk tambahkan notes di chart, ya macam-macam. Ada pertanyaan mengenai array? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke pertanyaan Mas Evan. Oke, tidak ada. Oke, masuk Mas Evan. Kalau nanti dari Mas Evan selesai, mungkin ada pertanyaan terkait array boleh, atau mungkin terkait yang lain boleh. Silakan di share aja, Mas. Stop share ya. Silakan di share. Sudah masuk, Pak? Oke, sudah kelihatan. Oke, silakan yang mana? Ya, ini saya mau buat AI averaging. Fungsinya pertama saya buat script dulu, Pak. Buat berupa script untuk mencari tipe ordernya dia buy apa sell yang terbuka. Setelah dapat tipe ordernya di sini, selanjutnya saya mau mencari nilai yang terbesar kedua apa terkecil kedua, Pak. Jadi TP-nya adalah order sebelumnya. Misal order terakhir itu di angka 5.000, yang bawahnya gitu, Pak, kalau mau TP-nya. Jadi gini, sebentar ya. Jadi misalnya nih saya coret di sini ya. Nah ini misalnya nih, ini ini sel pertama, oke, sel pertama ya. Lalu sel kedua naik, sel ketiga, ya. Nah saya pengen TP di bawahnya. Ini Mas mau TP-nya di sini. Kalau sampai 5 berarti yang keempat, Pak. Oh berarti di sini aja. Ya, jadi persis bawahnya yang sebelumnya, yang terakhir. Terakhir kelima berarti yang keempat TP-nya gitu. Oh gitu, oke. Nah, berarti mau ke sini TP-nya. Berarti loss dong itu. Tapi tergantung lotnya dibuat ya, tergantung lotnya dibuat. Ya, oke lanjut. Nah itu saya udah pakai menyimpan ini double ter-ke-1, ter-ke-2. Itu entah terbesar terkecil. Misal CMD-nya 0 atau buy, ini misal buy. Kok gagal nyimpen yang kedua, Pak, saya? Oh, oke. Maksudnya Mas simpan di variabel ya? Iya, simpan di variabel, Pak. Mungkin Bapak punya ide. Oke, udah paham. Harusnya, oke, boleh stop share, saya share screen. Oh iya, Pak, stop share. Yang lain ada yang tidak memahami nggak apa yang ditanyakan oleh Mas Ewan? Mungkin konsep martingale-nya dulu belum semua paham mungkin, Mas. Oh, iya, oke, bisa juga ya. Nah, kalau martingale itu misalnya dia sell nih, ternyata harga naik, sell lagi, ternyata harga naik, sell lagi, gitu. Harga naik lagi, sell lagi. Jadi lotnya yang lotnya yang dinaikin. Ini 1 lot, ini 2 misalnya, ini 4. Tergantung dari gimana perkaliannya. Ini 8. Nah, mungkin Mas Evan ini mau buat perkalian yang berbeda. Karena itu terserah aja. Supaya nanti ketika TP di sini, dia langsung udah profit secara keseluruhan. Walaupun yang bawah loss, tapi yang atas bisa profit. Kemudian ada juga selisih pipsnya antara ini gitu. Bisa juga dibedakan. Jadi di sini misalnya 20 pips, tapi di sini 30 pips, di sini 40 pips ya. Selisihnya bisa seperti itu.
Jadi bagaimana untuk mencari harga ini untuk dibuat sebagai TP? Itu pertanyaan dari Mas Evan. Menurut saya gini, secara ceritanya aja dulu ya, nanti ke codingnya. Mas cari aja order terakhir. Nah, kalau order terakhir berarti kita itu order total, ya start dari order total kurang 1, lalu finishnya itu apa di order 0, lalu minus kan begitu ya di loopingnya. Ini buat mereka yang sudah mengerti looping. Jadi start begitu. Nah, berarti kalau begitu ketemu, ini harus filter, sebaiknya filter apa? Magic number, ya. Filter magic number. Kalau di filter magic number, berarti kalau bukan magic number itu ya udah skip. Nah, kemudian berikutnya kalau minus ya di filter juga. Karena kalau minus kita nggak ada ngitung-ngitung, betul nggak? Berarti kalau minus dia berarti masih naik, ya kan? Kalau minus berarti dia masih naik. Tapi kalau plus, nah ini order terakhir plus, kalau dia plus, maka cari lagi satu lagi order yang kedua. Nah, gitu, cari order yang kedua. Begitu cari order kedua, maka itulah harganya. Maka nggak perlu simpan-simpan variabel. Kalau simpan-simpan variabel malah repot. Kenapa? Kalau simpan variabel nanti EA stop dia gimana variabelnya? Udah hilang kan variabelnya. Jadi kita bikin fungsi aja mencari order yang kedua. Lalu dapatkan harganya untuk ditentukan sebagai TP. Tetapi kalau misalnya selisih dari selisih dari stepnya ini antara order pertama kedua selalu fix, ya nggak perlu cari apa-apa. Berarti set aja semua TP ke harga opennya ini dikurang misalnya 30 pips kalau stepnya segitu. Nah, setelah dapat berapa itu harga yang dikurangi 30 pips, maka modify lah semua ini order ini supaya TP-nya di atas itu. Supaya TP-nya semua sama gitu. Supaya TP semua sama. Dipahami nggak, Mas Evan? Halo, Mas Evan? Siap, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Dipahami? Ya, Pak. Dipahami, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi nggak perlu kode nih? Nggak perlu. Kalau ada kodenya lebih suka lagi, Pak. Oke ya, saya buatkan ya. Apa itu? Oh iya, sorry. Kodenya adalah berarti mencari order ke berapa gitu. Cari order ke berapa. Ini tentu saja berbagai cara untuk mendapatkannya. Tetapi salah satu cara yang saya buat ya begini, double. Oh bukan, ini berhasil dapat atau enggak? Mending bull deh, bull. Yang price itu aja lah, terserah namanya apa nanti. Lalu saya buat dulu, result sama dengan false ya. Lalu return result. Nah, begitu kita buat, kita compile ya. Biasakan selalu begitu. Kalau lagi belajar ya biasakan begitu. Dan tulis nih, apa ini? Nanti mungkin sekarang kita ingat, sebulan lagi apalagi lagi belajar nih lupa ini apa ini maksudnya ya. Mencari harga KX, mencari harga KX. Mencari harga open, harga open order KX. Sorry, saya harus cek ada yang lain.
Sorry, anak saya teriak, jadi saya pikir apa, saya cek. Oke, kita lanjut. Bool ini nanti untuk mengecek berhasil apa enggak dia ngeceknya. Misalnya kalau cuma satu order ya dia bilang fail gitu. Oh, sampai. Oke, lalu kita looping lah dia, kita cari harganya. For integer i sama dengan orders total dikurang 1. Lalu i lebih besar sama dengan 0. I kurang-kurang. Lalu kita looping. Setelah kita looping, kita buat filter di sini. If not order select. Kalau nggak berhasil ya. Select i, select by post. Oh ini udah otomatis. Jika tidak berhasil, atau magic number, ya, misalnya tidak sama dengan magic, di sini ada nggak variabel magic? Kita buat nih. Oh sudah ada. Oh iya di sini dia. Kita hapus saja nih. Magic number sama dengan. Nah, jadi kita kembali ke fungsinya tadi. Di sini. Kalau tidak sama dengan magic number, atau terserah filter apa lagi di sini. Order simbol misalnya. Tidak sama dengan. Nah, kalau misalnya, nggak apa-apa deh. Nanti kan kalian sudah bisa ngerti. Jadi simbolnya tidak sama dengan simbol yang sekarang. Nah, udah cukup segitu. Kalau mau tambah filter nanti tinggal tambah continue. Jadi itu tidak termasuk yang saya hitung, kira-kira gitu. Lalu kita harus buat filternya juga di sini mungkin. myCMD. Komennya apa? Nah, kalau tidak sama dengan itu, karena kita mau cari by misalnya ya, maka ya harus sama order. Karena ketika kita melakukan sel-sel, maka yang kita cari hanya sel. Jika tidak sama, maka continue, lalu oke, berarti berapa? Lalu di sini kita buat counter. Nah, itu ya cn counter. Oh, atau gini. Kasih nilai defaultnya aja, integer cnt sama dengan nilai default. Jadi ini kita buat misalnya kedua. Ya, 2. Berarti mau cari kedua terakhir. Kedua terakhir. Berarti sini cnt plus. Jadi maksudnya ketika dia sudah sampai ke, ya, kalau di sini nih dicek nih sama nggak magic number-nya? Oke, sorry bukan sama nggak. Apakah nggak sama? Gitu. Kalau nggak sama, apakah simbolnya nggak sama? Apakah by cell-nya nggak sama? Nah, kalau nggak sama ya continue. Nah, tapi kalau sama, nah hitung counter ini plus gitu. Berarti 1, ya kan? Berarti itu masih yang pertama kan? Setelah itu, di sini lalu kita lanjutlah. Berarti if cnt sama dengan sorry bukan begitu. Sini order k. Nah, order k berapa gitu. Lalu sini integer cnt sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi if cnt sama dengan order k, kalau sama, maka ya buatlah di sini apa itu yang mau dibuat. Apa yang mau didapatkan? Double
harga OP dengan 0, maka di sini harga OP sama dengan harga OP, kan harga opennya tadi yang mau dimaksudkan, berarti order open price. Lalu setelah itu break, dia udah selesai, udah dapat kok harga OP-nya. Karena sudah sama gitu. Maka dia langsung break. Nah, harga OP ini tentu perlu dibuat menjadi output. Maka kita buatlah di sini dia double harga OP, koma. Nah, untuk output sebagai reference dia pakai tanda N gitu. Nah, saya akan contohkan gimana cara untuk menggunakannya. Hapus dulu ini. Sudah sesuai. Compile. Ini ada 2 error. Ada OK. Oh, harga OP. Ini harga OP. Nah, ini hapus. Jadi dari sini dia harga OP-nya. Jadi di set harga OP sama dengan sekian. Nah, sudah. Jadi sudah dapat harga yang kedua. Kita akan tes ya. Kita akan tes di sini, kebetulan ada beberapa order. Kita filter 6258. Oke. 70. Nah, ini begini urutannya. Nah, kita akan dapat, kita nggak usah filter pair ya, nggak usah filter pair, nggak usah filter magic ya. Kita tutup aja ini. Nah, kalau per baris begini nih enaknya bisa mudah kita tutup per filternya gitu. Jadi pairnya nggak masalah, yang penting baik dulu. Ini hanya untuk tes, baik. Harusnya dia akan dapat nih open yang kedua ini kan? Betul nggak? Open yang kedua ini kita mau dapat nih, harga open ini berapa? Kalau kita tulis di sini 2. Dan kalau buy. Ya. Nah, kita masukin ke sini. Filternya. Bull and price. Oh ya, double harga. Ini yang mau kita pakai nanti. If, nah jika nanti malah bingung ya kalau nggak. Saya buat dulu di sini. Bull hasil sama dengan IN price. Dapatkan price dari, masukin harga OP. Maksudnya kalau dapat nanti ke sini dia di set, ke variabel ini di set nilainya. Gitu maksudnya. Nah, itu reference. Harga lalu kende OP buy. Lalu order kedua default ya, berarti gitu. Baru kita buat logika if hasil, jika betul, jika true, jika dapat di hasilnya, maka alert harga. Kita buat di sini harga K. Apakah harga K? Oke, kita coba aja. Kok nggak true berarti? Oh iya, di sini nih harus true nih, result kalian true. Harga K, nah ini 162.147. 162.147, nah ini dia 162.147. Kita coba sell, berarti sell itu harus yang ini. Kita coba sell. So, 13773. Sell. Kenapa dia dapat itu? Ini 6258. Apa yang difilter ya? Ini 1, harusnya ini kedua. Ada sel, saya coba cek dulu perintahnya.
If order type tidak sah CNT continue, if CNT not proper select. Apa yang terjadi? Pemelek 173, kenapa dia dapat itu harga? Simbolnya nggak difilter. Ya nggak termasuk sih, kita nggak filter, simbol apapun masuk dia. Harusnya dia order kedua itu pertama. Oke, kita alert saja di sini. Order simbol supaya kita lihat atau order tiket deh. Bagaimana dia menghitung? Mana yang pertama dia? Pertama 4173. Mana 4173? Oh, ini. Oh, time deh. Kita urut time aja. Harusnya sama ya untuk time. Oh, ntar dulu ya. Kemudian CNT. Jadi pertama itu apa, lalu kedua itu. Oh, sorry. Ini harus kasih lagi spasi. Satu adalah 3. 65704173. Kedua 6258. Iya. Padahal mana yang duluan? Oh iya betul, ini dia duluan ya. Kok bisa ini begini ya? Harusnya yang terakhir duluan. Karena kita ini mundur. Ini lebih besar 0. Iya, total. Kok bisa dia ke sini duluan? Apa yang maksudnya ini ya? Oke, ada yang memperhatikan kesalahannya di mana? Memang urutannya bukan begitu Pak, mungkin Pak. Setahu saya order select by post itu enggak selalu dari yang terbawah Pak. Makanya ada fungsi, saya pernah ketemu fungsi di MQL5 itu forumnya itu ada fungsi untuk mengurutkan order biar dari dari tiketnya gitu. Enggak default by tiket tuh Pak, shortnya Pak. Wah, itu sebenarnya bukan sort begini dia. Bukan sort karena diklik begini dia. Harusnya dia itu harus menurut waktu dia. Gitu. Oke, tunggu sebentar. Saya sambil ada panggilan, saya urus dulu. Silakan dicek dulu ya. Saya izin 5 menit ya. Boleh sambil dicek dulu, tapi tetap akan ada solusinya walaupun memang ternyata itu tidak berurut secara default ya. Oh, berarti lotnya dihitung ya Mas Evan ya? Oke, kita lanjut ya. Lotnya harusnya mungkin perhitungannya dia beda juga. Oke, ini untung kita coba begitu kan. Kalau enggak nanti udah dapat aja kayak tadi baik, udah selesai kira-kira gitu. Padahal enggak kan. Oh, saya biasanya dulu saya nggak ada seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti kita harus dapatkan dulu array. Ya, kita buatlah array.
kalau harus begitu. Order pertama, order kedua. Kita buat aja array, nggak apa-apa. Saya juga baru tahu kalau nggak urut gini ya suhu ya. Saya kira juga pemahaman saya sama suhu itu apa urut dari jam Tiket, kan? pembukaan. Ya, itu menurut tiket atau jam pembukaan harusnya begitu. Tapi ada juga aneh juga. Kemarin itu saya jalankan EA Copier di salah satu broker di Pepperstone. Nah, kok nggak jalan gitu? Kok nggak bisa jalan? Ternyata dia tidak dideteksi sebagai demo, tidak sedeteksi sebagai akun demo. Dideteksi sebagai akun live, tetapi benar-benar itu demo, gitu. Aneh. Jadi ada Fungsi demonya di return anu ya, Su, ya, di return false ya. iya return iya. Jadi setelah saya cek apa sih jenis account ini, dibuat live. Wah, ini saya bisa withdraw ini, saya pikir gitu. Saya mau coba withdraw nanti, kita bagi-bagi lah. Udah pernah nggak? Daftar Saya sudah pernah kan. Ini Ya, yang gimana? masalah nomor urut ini, apa mungkin karena ada ini ya, urutan per G, GBP, G, terus NZN, atau itu memang suka-suka servernya itu, nomor tiket mana yang... Iya, begitu kali. Sebetulnya order total itu manggil server atau di terminal sebetulnya, Su? Ketika Terminal. kita Terminal. terminal ya, sebetulnya tidak ada proses nanya ke server side ya? Enggak lah. Kalau sampai ke server, enggak. Makanya kalau offline juga kan dapat juga dia. Bahkan kita nggak login juga bisa dapat dia. Nggak Oh login gitu nih, ya. fail misalnya login, nggak ada internet, nah dapat juga dia. Ya, tetap bisa dapat ya order Iya, total ya. iya, saya dapat. Atau mungkin ini Su, ketika ada modifikasi kayak SLTP, urutannya jadi last modified itu diupdate sehingga dia terakhir. Harusnya tiket itu kan fix. Karena tiket itu fix, maka harusnya apa namanya? Ya, harusnya fix juga dia. Gitu. Tapi kita ini biar nggak penasaran, tapi sudah lihat ya, ini kan udah jelas ini tadi, ini yang duluan. 65170 ya, secara angka 70. Oh iya betul. Iya betul. Hanya urutan dah. Kenapa ini? 704, 701 kan harusnya betul itu. 704. Loh, ini 4 kenapa selalu di sini? rasanya di order di sort berdasarkan 6. Iya. Betul. Memang salah mereka. Memang salah. Memang nggak berurut kok. Nah, coba kita ini lagi ya. Tapi nggak apa-apa biar jadi pelajaran ya. Ini kan harga ke 1262558. Kita nggak apa-apa, kita buat aja lah ini array. Kita buat array, lalu di sini double. Saya buat dulu di sini array. Sebenarnya price. Oke. Lalu saya masukkan di sini for user. Ya. Kejar I sama dengan doors total kurang 1 I lebih besar sama dengan 0 I kurang lalu array size maksudkan begini, saya jadi lupa array
Oke, resize. Resize. Dia price. Set size-nya adalah I plus 1. Lalu price I sama dengan, nah kita buat filter ini, masukin ke sini. Oh iya. Berarti ini bukan I, tapi kita buatlah di sini berarti CNT. Ya, CNT 0. Jadi di sini bukan I, tapi CNT plus 1. Lalu price CNT. Karena bisa saja ada yang di skip. Price CNT sama dengan dapat price. Nah, setelah dapat order open price, maka CNT plus plus. Jadi lanjut dia ke berikutnya. Maka di sini harus juga kita buat filternya sama seperti di bawah. Saya salah, belum berhasil mengcopy. Saya clear aja dulu ini catatan yang tadi ya. CNT dapat di sini. Oke, dapat price semuanya. Lalu kita buat logika. Berarti misalnya ada 5 ya. Kita buat if CNT lebih besar sama dengan 2. Oh. Enggak. Oke, lebih besar sama dengan 2. If CNT lebih kecil dari 2 deh. Kita buat di sini resultnya bool ya. Di sini kita buat bool. Kan return result. Berarti artinya kalau lebih kecil dari 2, ordernya ya enggak termasuk dia gitu. False saja. Nah, tapi kalau lebih kecil dari, maka hasilnya adalah berarti array sort. Nah, sort price ya. Price-nya diurutkan. Nah, berarti sebenarnya nggak perlu deh begini. Nggak perlu, sebenarnya fungsi yang tadi bisa jadi kita buat juga sebenarnya. Berarti sorry, yang di atas ini saya cut. Jadi price-nya bisa di sini sebenarnya. Dan di sini kan. Berarti bisa langsung output harga OP nanti. Result, lalu array sort price, dan harga OP sama dengan, kita buatlah yang 2 yang terakhir, berarti price CNT kurang 2. Karena kalau kurang 1 itu adalah yang terakhir. Kalau kurang 2 berarti 2 yang terakhir. Ya kan? Tergantung dari order K. Nah, ini. Kurang order K. Nah, kalau lebih kecil dari order K, nah ini berarti. Kalau belum mau 2, oke. Berarti bisa juga begini. Lalu ini kita tutup.
Lalu dia sudah array, maka CMD mana alert kita bikin harga K. Nah, harusnya di sini. Izin saya cari dulu apa maksud array. Oh, di sini. Alert. Saya cari dulu nih. Ada alert supaya nggak mengganggu. Gagal order. Ini kali. Oh iya. Oke, harusnya di sini nanti dia hasil gain price. Oke, true. Berarti di sini. Result sama true. Harga K 194. Harusnya ini sell, ini sell. Ya, sudah dapat ya. Kita coba ke panggil yang ke mana tadi? Oke, sell. Taruh misalnya ketiga. Berarti harus berikutnya. Ketiga dia sell, sell, sell. Kok ke sini lagi? Ada berapa sih sel? Apakah ini? Nah, betul kan ke sini ya, saya tekan kan? Iya betul. Ke satu deh, coba. 34. Oh iya, kita nggak bisa berpatokan ke harga ini karena pair beda-beda. Oh, kita filter pair dulu deh. Dia harus GBP USD gitu ya. Kita harus filter. GBP USD 77. 77. Oh ini GBP USD. GBP USD. Itu kalau 178 itu yang paling tertinggi. Kalau sell harusnya yang terendah kita ambil 7. GBP USD sell 7. Ini dia urutan setelah ini, baru ini 94, baru ini. Ya. Oke, berarti di send. Mana tadi ya? Sort price ini full array, lalu mode descend. Itu yang ketiga. Itu yang ke-1. Yang kedua, yang ketiga. Nah, udah dapat ya. 1, 2, 3. Wah, keren, Pak. Ya. Nah, jadi nggak perlu simpan. Jadi kapanpun panggil, ini dia. Mau urutan ke berapa gitu. Kalau simpan-simpan nanti, ya kita harus selalu memikirkan. Kalau mati, metatradernya hidup lagi, jangan sampai kacau dia. Jadi hati-hati juga menggunakan variabel sih. Oke. Nah, ini code include controls dialog. Saya cari referensi keempat nggak ketemu ya. Oh, controls dialog. Include dialog. Referensi keempat.
NQL 5 coba cari. NQL 5 cari, Mas. Kalau dialog. Biasanya kalau untuk banyak tampilan itu NQL 5 tampilan. Mencari titik harga BEP. Misal saya ada 4 order, averaging. Arti, di mana saya mau titik BEP-nya. Titik BEP ya. Rata-rata harga. Rata-rata harga terhadap lot gitu. Jadi coba buat Excel-nya. Kalau dibuat di Excel maka dia akan dapat di hitungannya. Averaging harga ini tergantung lotnya. Itu adalah rata-rata. Mencari averaging ada berapa order, berapa dia BEP-nya. Saya ngintip sebentar dulu ya. Saya ngintip sebentar ke kumpulan kode saya. Itu saya pernah buat. Averaging sim magic. Oke. Dia harus dapat sebentar. Itu average. Saya nggak dapatkan dengan mudah. Oh ya, average price ada. Ya, price loss. Nah, ini dia. Jadi averaging price, pair-nya, magic-nya kalau ada, jenisnya averaging misalnya mau averaging buy, averaging sell ya gitu ya. Lalu dapatkan ini digitnya berapa digit. Lalu kita looping lah dia. Lalu buat filternya. Setelah itu total price-nya bikin total price adalah order open price dikali lot-nya. Karena tergantung lot-nya berapa kan untuk mendapatkan averaging-nya. Dan lot-nya juga dihitung totalnya berapa. Jadi total harganya setelah dikali dengan lot-nya, lalu total lot-nya, lalu kalau lot ada ya, karena misalnya ketika kita mencari averaging price nggak ada lot-nya ya, berarti nggak ada harga yang mau dicek. Jadi harus ada filterin. Dan price-nya ada gitu ya, maka ini adalah perhitungan dari total price dibagi total lot dan sesuaikan digitnya yang dapat. Kita coba ya. Double sama yang averaging dari GBP USD misalnya ya, GBP USD dengan magic, nggak ada magic, dan buy OP sell. Maka kita compile. Ada dapat dia. Itu dia 00 karena karena 0 ya di belakang gitu. Jadi bisa dapatkan gitu. Jadi kalau secara hitungannya, matematikanya itu adalah harga opennya ya. Harga opennya dikali dengan load-nya. Harga open kali load, di total lah semua. Setelah dapat totalnya, baru dibagi lagi dengan total load, maka dapatlah rata-rata harga. Nanti kalau di rata-rata harga itu, ya itulah titik BEP-nya berarti. Kalau mau berapa pips dari BEP ya tinggal hitung. Oke. Begitulah kelas kita. Jadi
Gimana? Cukup menarik belajarnya atau makin pusing, makin menantang, atau gimana? Oke, jangan lupa nanti ikut ya di kelas apa di unboxing ya kalau bisa ikut. Tapi saya masih pusing, Pak. Pusing nggak apa-apa. Itu hanya karena ya saya acak ngajarnya gitu. Menurut pertanyaan aja saya jawab. Jadi sebagian pusing, sebagian ngerti. Ya, di bagian masing-masing. Boleh screenshot Pak? Boleh screenshot coding fungsinya tadi Pak? Oh boleh. Ya silakan. Ya kan 2 ini tadi yang kita bikin. Terima kasih Pak. Oke, ya. Interview kelas intensif. Oke, siapa yang mau interview? Silakan. Mengajukan diri interview, silakan. Yang mau kelas intensif ada orang? Mau. Yang sudah daftar ke Mas Rafael. Silakan langsung share screen. Silakan langsung share screen. Siapa saja langsung. Saya stop sekarang. Siapa yang pertama share screen ya, itu dia. Oke, silakan. Oke, Robusta. Ya, semangat nih Mas. Robusta share screen. Nah, koneksi internet juga harus bagus ya, supaya nanti nggak habis waktu kita untuk masalah internet. Nggak ada kelihatan? Robusta. Kopi Robusta. Nah, untuk kelas ini saya akan ya pause dulu. Oke, untuk pelajaran hari ini sudah selesai, jadi recordingnya saya stop. Semoga pelajaran yang tadi bermanfaat dan kita semua boleh menjadi pembawa kebaikan ya, dan juga pengingat dari mereka yang suka nipu-nipu di forex ini. Sangat banyak modus di forex. Semoga sehat selalu teman-teman. Goodbye.